Kembali lagi ya di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Kali ini barengan sama gue Sandi Luo, dan sebelum kita mulai seperti biasa gue akan ngasih salam khas podcast ini ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan gak bosan-bosannya gue mengingatkan kalau podcast ini bisa disaksikan di berbagai platform. Di Instagram, di Facebook, di Twitter yang sekarang namanya X, dan juga YouTube dari Partai Perindo di @partaiperindo, di RCTI Plus, OKZone, Sindo News, iNews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Dan hari ini kita punya tema yang menarik, peran media digital dalam kampanye politik. Asli ini pasti seru banget ya, karena ngomongin digital semakin lebar ya kan, kesempatan bisa berkampanye dan semakin luas, tapi pasti ada aturan-aturannya juga ya. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Beliau adalah Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 4 Partai Perindo. Ada Bang Raditya Putra Pratama. Selamat sore Bang Radit, apa kabar? Sore Bro Sandi. Oke. Terima kasih sudah mau hadir. Siap, thank you. Di podcast hari ini. Sebelum kita membahas temanya, topik hari ini, mungkin bisa ini dulu ya, ceritain dulu dari latar belakangnya Bang Radit ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama dengan Partai Perindo dan akan maju nanti di Dapil 4 ya, Jakarta ya, dari Partai Perindo. Kesibukannya Bang Radit sekarang lagi sibuk apa? Oke, saat ini aku sedang sibuk berkantor di Kemenparekraf, di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai tenaga ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bang Sandiaga Uno untuk membidangi media digital dan media sosial beliau. Udah makanan sehari-hari digital ini. Sehari-hari dari tahun 2014. 2014 ya. Iya. Gokil, dari 2014 sampai belum 10 tahun berarti ya. Hampir 10 tahun. Di bidang ini ya. Tapi kementeriannya selalu sama? Atau? Enggak, aku memang ikut dengan Pak Sandiaga Uno dari 2015. Sebelumnya aku megang media digital, khususnya di media sosial untuk salah satu partai politik juga. Nggak usah saya sebutkan di sini, mungkin logonya sama-sama burung sih. Iya lagi, jangan dong. Iya. Oke. Terus ya begitu, udah sekitar 8 tahun di salah satu partai politik lainnya, dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Partai Perindo. Oke, jadi tapi sekarang masih tenaga ahli, masih jalan. Masih, walaupun bos saya pindah ke partai yang satu lagi juga. Satu lagi. Tapi secara partai adanya di Partai Perindo. Iya. Apa yang membuat Bang Radit akhirnya milih di Partai Perindo? Karena kan sebenarnya ikut Bang Sandi udah berapa partai juga, kan sampai dia sekarang juga yang baru gitu. Tapi memutuskan ada di Perindo. Saya melihat Partai Perindo ini beda dengan partai lain ya. Partai lain mungkin sudah established, sudah sejak lama, dan Partai Perindo ini saya melihat banyak ruang kreatif yang bisa kita manfaatkan. Dan saya melihat Partai Perindo ini adalah partai masa depan. Jadi partai masa depan itu adalah partai yang membuka ruang sebanyak-banyaknya untuk anak-anak muda itu. Dan saya ada concern lain juga terkait UMKM, bahwa 97% lapangan kerja yang tercipta di Indonesia itu tercipta dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan saya melihat Partai Perindo benar-benar fokus pada UMKM ini, dan makanya saya ingin sekali terjun dan berkarir di Partai Perindo. Dan akhirnya maju di Dapil 4 ya, untuk pemilihan nanti DPRD Jakarta ya. Tapi ngomong UMKM, emang kalau ingat Partai Perindo langsung UMKM sih, salah satunya yang gerobak. Partai Perindo itu. Iya, waktu pas 2019 aku ngeliat nih gerobak banyak banget ya Partai Perindo ini, kayak menarik. Cuman aku belum kesampaian tuh, kayak belum kepikiran. Belum kepikiran untuk masuk ke partai ini karena waktu itu masih di partai lain. Dan setelah menjelang 2024, aku mencari partai mana nih yang kiranya cocok buat saya. Jadi selain daripada yang peduli dengan UMKM, peduli dengan kesehatan masyarakat, dan juga ternyata membuka ruang sebesar-besarnya untuk anak muda, dan saya menemukan Partai Perindo ini. Akhirnya memutuskan untuk bergabung ya. Selain kesibukan itu di pekerjaan, di partai juga gitu. Mungkin sedikit bahas tentang hobi kali ya, Bang Radit. Hobi lari setiap pagi, main basket. Udah itu aja. Hobi dan itu lari dan main basket ya. Pasti nonton ini dong. Basket tuh nonton NBA. IBL ngikutin tapi? IBL kurang begitu ngikutin. Dulu waktu kecil ngikutin Kobatama. Iya. Tapi sekarang mulai seru sih IBL. Mungkin bisa jadi referensi baru buat Bang Radit ya. Kemarin baru juara lagi tuh Bandung. Iya, kemarin Bandung itu pertama kalinya setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama. Oke, itu berarti aktivitas di luar kerjaan ya. Lari dan juga main basket. Nah, sekarang kita bahas tentang apa yang akan Bang Radit perjuangkan jika lo terpilih nantinya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Apa yang akan diperjuangkan? Masalah apa yang di-highlight oleh seorang Raditya? Silakan Bang Radit. Pertama saya ingin fokus pada ekonomi masyarakat. Saya sudah turun ke berbagai titik di Jakarta Timur, dan saya mendapat keluhan dari khususnya mama ya. Mama itu sangat concern terkait
lapangan pekerjaan, peluang usaha, dan juga harga-harga sembako yang semakin meningkat. Dan ongkos hidup juga semakin meningkat. Dan saya ingin pastikan jika saya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Jakarta Timur, khususnya di Dapil 4, saya akan memperjuangkan bagaimana harga-harga sembako ini akan turun dan terjangkau, ongkos hidup bisa lebih murah, dan lapangan kerja serta peluang usaha akan terbuka seluas-luasnya. Dan itu akan kita dorong melalui kebijakan pemerintah provinsi, melalui program-program mereka, kita akan pastikan bahwa program-program yang digulirkan oleh pemerintah provinsi itu bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Sebenarnya kalau ngomongin tentang permasalahan yang Bang Radit angkat kan sebenarnya klasik ya. Hampir selalu pemilihan pasti akan kesebut gitu. Apa yang menurut Bang Radit akhirnya ini diangkat lagi? Apakah selama ini nggak tepat sasaran? Ada sesuatu yang Bang Radit tahu kayaknya ini nggak sesuai, akhirnya Bang Radit pengen memperjuangkan sehingga ini benar-benar menjadi bukan hanya sekedar di atas kertas gitu, tapi benar goals yang pengen dicapai untuk mensejahterakan rakyat pastinya. Kalau aku melihat dari pemerintahan Pak Anies Baswedan selama 5 tahun sudah berjalan cukup baik. Bagaimana dari yang namanya OKOC yang waktu itu sempat jadi jargon kampanye politik Anies Sandi, lalu diubah menjadi Jackpreneur, sudah membuahkan hasil yang baik. Walaupun mungkin sedikit meleset dari target, kalau misalnya waktu itu kita targetkan itu 2 juta, ini pada datanya hanya 1,5, tapi saya berharap bahwa dengan adanya kami anak-anak muda di situ, kita akan terus nge-push bagaimana target 2 juta ini bisa tercapai dengan baik. Karena sekali lagi UMKM ini adalah pencipta lapangan kerja yang membawa multiplier efek untuk anak-anak muda. Itu yang akan terus diperjuangkan nantinya ya. Dan keterlibatan pemuda pastinya ya. Harus. Karena kayaknya anak-anak muda sekarang juga lebih melek. Iya kan, lebih sadar tentang politik terutama. Dan kalau ngomongin anak muda ya kita nggak bisa lepas dari namanya teknologi informasi, sosial media sekarang. Dengan apa yang Bang Radit sudah kerjakan 10 tahun terakhir di bidang ini. Sudah bosen, tapi ini adalah challenge. Setiap tahun pasti ada challenge baru. Iya, selalu ada. Dan kalau ngomongin media sosial, teknologi, 10 tahun terakhir setiap kali pemilihan selalu ramai. Nggak sih Bang Radit kalau kita lihat ya. Dan sekarang bahkan lebih-lebih lagi menjadikan sosial media dan kemajuan teknologi bukan hanya sekedar penunjang, tapi jadi salah satu senjata utama juga. Menurut Bang Radit gimana? Seberapa besar peran media digital terutama ya dalam kampanye politik menjelang pemilu 2024 ini? Ya, pemanfaatan media digital khususnya media sosial ini sudah ada dan sudah masif itu pada saat 2014. Betul. Kalau kita lihat Facebook udah ada, terus Instagram udah ada, Twitter udah ada, dan bagaimana masing-masing partai politik dan juga capres itu menggunakan platform media sosial ini untuk menginformasikan apa yang menjadi gagasan mereka, apa yang menjadi visi misi mereka. Namun di samping itu kita melihat banyak negatif side-nya, bukan hanya positifnya. Negatifnya adalah banyak sekali konten-konten yang menyebarkan berita yang tidak benar. Betul. Black campaign, negative campaign, dan itu yang seharusnya di 2024 ini kita redam. Bagaimana kita ingin mengajarkan kepada milenial, Gen Z khususnya yang mungkin milenial dan Gen Z ini di 2024 punya peran yang begitu besar karena 60% dari pemilih kita adalah milenial dan Gen Z, dan saya ingin mendorong para milenial dan Gen Z ini untuk membuat konten-konten yang mempersatukan, yang tidak memecah belah dan tidak mempolarisasi. Karena kita harus kita harus fokus bagaimana 2024 ini bukan lagi tentang polarisasi, tapi tentang bagaimana kita hadir bersama dan memberikan solusi ekonomi, yakni lapangan kerja dan harga-harga bahan pokok yang lebih terjangkau. Dan kalau bisa konten-kontennya bukan konten-konten yang saling menyerang lagi, tapi yang diserang adalah ide-idenya. Betul, ide-ide dan gagasannya. Ya kan, mau bikin apa sih gitu loh. Ya kan, bukan lagi menyerang personal, kayak latar belakangnya siapa dan sebagainya. Kayaknya ya itu silakan jadi check and recheck lah. Tapi yang harus diserang harusnya cara berpikirnya kayaknya ya, apa yang akan diperjuangkan ya. Karena belakangan selalu ya itu mulu ya, kalau ngomongin polarisasi, nggak pengen ada polarisasi, kayaknya selalu ada ya Bang Radit ya. Kita sayangkan itu pasti ada, seperti buzzer itu pasti ada. Buzzer masih ada. Saya sangat sayangkan buzzer itu masih ada dan selalu membuat konten-konten yang justru memecah belah kita. Yang kalau misalkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu sama-sama ingin bagaimana 2024 nanti pemerintahannya adalah pemerintahan yang berkelanjutan, melanjutkan apa yang sudah digagas oleh Pak Jokowi selama 10 tahun belakangan. Jadi saya percaya bahwa dengan adanya Pak Prabowo, adanya Pak Ganjar, ini konten-konten ke depan adalah konten-konten yang seharusnya lebih banyak gagasannya dibandingkan dengan saling
menjatuhkan satu sama lain. Udah nggak banget lah ya menjatuhkan sama lain ya. Udah nggak banget, cuman pasti masih ada. Cuman Iya. saya melihat 2024 ini tidak sekeras 2019, apalagi 2014. Harusnya kita sudah belajar lah ya. Sudah belajar. Masyarakat juga kayaknya lelah ya. Dan Pak Prabowo kan sekarang sudah berada di sisinya Pak Jokowi. Jadi ya, jadi kalau bisa ya inilah kita bersatu lah untuk Indonesia yang lebih maju. Oke. Nah, selain sebagai media kampanye, media digital juga dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Udah pasti banget kan kehadiran sosial media ini, partai-partai dan pelaku politik semuanya di dalam, ujung-ujungnya kan pengen supaya suara mereka pada akhirnya bisa didongkrak juga kan dari para followers bisa memilih mereka gitu. Belakangan juga ada beberapa isu-isu yang cukup seksi nih terkait dengan hal tersebut, dimulai dari Piala Dunia U20, ya kan, yang akhirnya kita nggak jadi. Mau dibilang ini pure adalah tentang tidak jadinya karena A dan B dan C, pasti ada yang berpikir ini pasti ada unsur politik ya kan. Yang ramai kemarin JIS, stadion, ya kan. Mau dibilang ini pada akhirnya untuk kepentingan olahraga karena A, B, C, D, E-nya, tapi ujung-ujungnya pasti ada unsur politisnya gitu. Tanggapan Pak Radit seperti apa? Iya, saya sangat sayangkan sih kemarin U20 itu sempat ramai sekali ya. Dan yang saya sayangkan adalah kenapa sepak bola ini kok ditunggangi oleh partai-partai politik maupun juga tokoh-tokoh yang akan melaju di 2024. Kalau misalnya kita bisa lihat Pak Ganjar kemarin postingannya semua dibanjiri hampir ratusan ribu komen. Dan negatif komen itu sangat banyak sekali karena kebijakan yang beliau hadirkan pada saat itu. Dan saya tidak ingin ini terulang sih sebetulnya. Saya ingin bahwa sepak bola dan politik itu harus dikesampingkan. Dan kemarin yang mencoba untuk menunggangi U20 itu berhasil menurunkan elektabilitas Pak Ganjar sebanyak 3%. Jadi saya berharap ke depannya kita tidak boleh lagi lah kita menggiring opini yang kurang baik, yang kurang benar, dan akhirnya bisa memecah belah bangsa. Lebih banyak cari tahu lagi berarti ya. Iya. Karena sekarang informasi tinggal send doang nih dari send. WhatsApp, sosial media, tinggal share tanpa melihat seperti apa kebenarannya ya. Dan kita, aku punya survei terakhir, di atas sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, ternyata platform WhatsApp itu lebih efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena itu nyampe betul-betul sampai ke grassroots. Dan karakter masyarakat di grassroots itu adalah bisa dibilang less educated. Mereka menerima video forwardan dan dengan gampangnya begitu percaya. Itu yang sangat saya sayangkan. Itu ya, yang benar-benar, iya balik lagi, yang menerima sebenarnya harus lebih pintar menyaring ya. Iya, itu. Supaya nggak sembarangan. Karena nggak siap, grup-grup keluarga nanti ribut lagi. Ntar keluar dari grup. Selalu seperti itu. Semoga di tahun ini enggak ya. Nah, selain di Pileg, pada 2024 mendatang juga ada kontestasi Pilpres. Yang kita akan segera kita jalani nantinya ya. Menurut Bang Radit, bagaimana melihat perkembangan Pilpres hingga saat ini? Setelah itu hasil dari berbagai lembaga survei menunjukkan angka yang masih masih ada perubahan-perubahan lah, survei-survei dan sebagainya. Tanggapan Bang Radit terhadap survei-survei yang selalu ada ini? Kalau misalkan aku melihat dari berbagai lembaga survei, ada yang lebih mengunggulkan Pak Prabowo, ada yang lebih mengunggulkan Pak Ganjar, dan saya melihat bahwa di 2024 ini masih everyone's game, semua masih bisa bertarung dengan sangat fair, dengan sangat dengan punya chance yang sama. Namun jika kita lihat Pak Prabowo itu sudah maju sebanyak 3 kali, 2009 sebagai wakilnya Ibu Mega, lalu 2014 dan 2019 sebagai calon presiden di pemilu tersebut. Dan saya melihat bahwa Pak Prabowo ini popularitasnya sudah mentok. Untuk popularitas dan dengan elektabilitas yang terus meningkat, itu menurut saya bagus karena kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan timnya itu sangat bagus. Nah, kalau misalkan bisa dilihat Instagramnya Pak Prabowo mungkin hanya foto, tidak banyak kata-kata berbicara. Tapi bagaimana timnya, mesin partainya berjalan, bagaimana mesin partainya memberikan informasi melalui media sosial, membentuk opini bahwa Pak Prabowo adalah sisi yang humanis dan sebagainya, itu adalah cara yang sangat jitu ya untuk menaikkan elektabilitas beliau. Tapi di samping itu Pak Ganjar popularitasnya belum setinggi Pak Prabowo, dan jadi masih banyak ruang untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa gagasan saya ini masih banyak dari sosoknya Pak Ganjar yang masih bisa kita publikasikan dan informasikan. Dan seiring dengan naiknya popularitas beliau ke depan, itu kita berharap bahwa elektabilitasnya juga akan meningkat.
dari tadi kan kesebut 2 nama ya. Satu nama yang sebenarnya udah dari lama juga dibilang akan menjadi calon presiden adalah Pak Anies. Dari tanggapan Bang Radit. Kalau kita lihat dari survei, berbagai macam survei Pak Anies juga terus merosot karena sekali lagi Pak Anies sekarang tidak menjabat sebagai apapun. Jadi gubernur sudah 5 tahun sudah selesai dan jadi tidak ada panggung kalau menurut saya untuk beliau untuk panggung politiknya sudah tidak ada. Sekarang itulah yang menyebabkan angkanya beliau terus menurun. Jadi kalau saya lihat, kalau saya prediksikan kalau boleh ke depan nantinya akan ada 2 calon. Itu either hanya 1 putaran atau di putaran kedua akan 2 calon. Dan yang menentukan justru adalah Pak Anies. Nanti suara Pak Anies akan kemana. Itulah. Betul. Jadi Pak Ganjar dan Pak Prabowo harus memilih calon wakil presidennya dengan tepat. Ini yang menarik nantinya ya. Nah, sebagai media kampanye, media digital juga sering dimanfaatkan. Tadi kita udah sebut ya, banyaknya hoax gitu, menyebar black campaign gitu. Kalau dari tanggapannya Bang Radit sendiri seperti apa? Karena kita juga harus berkaca dari peraturan yang dibikin juga sama KPU dan Bawaslu gitu. Seperti apa aturannya dan pengawasannya terkait dengan media digital ini untuk pemilihan legislatif dan juga pilpres? Ya, saya sih inginnya Bawaslu lebih strict lagi ya. Karena pada saat 2019 kemarin, kebetulan saya berada di sisi oposisi dan di situ hukum lebih tajam ke kami. Dan tumpul ke pihak pemerintah. Kalau misalkan sekarang saya berharapnya Bawaslu akan lebih fair, semua bisa lebih fair termasuk kepolisian, dan kita berharap 2024 ini tidak ada lagi hoax, tapi bagaimana masyarakat, khususnya anak-anak muda membuat konten-konten yang lebih positif, yang lebih mempersatukan. Bikinlah konten-konten yang lebih positif ya, dan mempersatukan ya. Menurut Bang Radit, sebagai mayoritas pemilih 2024 mendatang, apa yang bisa anak muda lakukan? Karena mereka kan banyak pemilih pertama kali juga. Dan 60% juga datangnya dari milenial dan Gen Z ini kan. Agar mereka tidak terpengaruh hoax dan bisa menangkal hoax ini. Untuk tidak terpengaruh hoax, pastikan Google kembali semua informasi yang didapat. Dan jangan hanya menerima seutuhnya apa yang diberikan. Dan kalau bisa, mereka juga membuat konten-konten yang lebih positif dan yang lebih baik, dan jangan sampai 2024 ini, kembali lagi saya ingin katakan, jangan sampai 2024 ini kita terpolarisasi bahwa kita seharusnya kita bersama-sama hadir untuk memberikan solusi ekonomi. Terakhir nih, ada tips mungkin dari Bang Radit untuk Sobat Aksi Nyata yang sedang menonton podcast ini? Atau mungkin ada yang mau disampaikan terkait Bang Radit juga? Jangan lupa pilih Perindo. Karena dari tadi saya sering ngomong tentang persatuan dan Perindo kan persatuan Indonesia. Jadi jangan lupakan bahwa kita itu di sini kita hidup bersama-sama dan kita tidak ingin pesta demokrasi 5 tahunan sekali ini membawa dampak yang negatif. Justru kita harus sambut dengan sukacita. Sukacitanya dengan apa? Bagaimana kita membuat konten-konten yang lebih positif, lebih baik, dan pada akhirnya kita mendapatkan pemimpin yang terbaik juga. Dan insya Allah itu akan membawa solusi ekonomi untuk kita semua. Dan pastinya apa yang Bang Radit sampaikan sesuai dengan campaign Aksi Nyata Partai Perindo ya, dari Kamu untuk Indonesia. Yang ini relate banget nih pastinya ya, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk bisa mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau klik aja link yang tersedia di bawah sini. Jangan lupa juga download aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store. Scan aja barcode yang tersedia. Terima kasih Bang Radit sudah mau diajak ngobrol di sore hari ini. Sukses ke depannya dengan semua yang akan dikerjakan. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.